Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini saya akan mereview perubahan-perubahan di kode program kita ya, jadi anggap saja untuk review kodenya. Dan ada beberapa fitur tambahan. Oke, yang pertama untuk pengaturan aplikasi. Oke, di pengaturan aplikasi, sebentar dia lagi loading. Di pengaturan aplikasi ini kita menambahkan status device untuk WA Center-nya. Nah, ini dia not connected karena memang internet saya sedang bermasalah. Kalau saya coba lagi, harusnya dia sudah bisa connect lagi. Gini. Jadi nanti operator bisa ngecek ya, ini device-nya connect gak sih? Kalau tidak connect berarti pesan WA-nya pasti tidak terkirim gitu. Kemudian kita juga bisa untuk ngetes kirim nomor WA. Di sini misalnya kita masukkan nomor tertentu, kemudian nanti kalau device-nya connect, dia akan ngirim pesan WA-nya. Oke, ini sudah nih. Kemudian berikutnya ini untuk ini ada beberapa kode yang diubah ya. Di WA Center Service itu di function send itu kita ubah mixednya jadi void. Kemudian di sini tidak ada return karena dia void, berarti returnnya kita buang. Dia cuman ini saja ya, hanya ngirim saja. Kemudian untuk mendapatkan status tadi, status connected ini atau not connected, kita menambahkan satu metode namanya request device status ya, namanya request device status. Di sini kita tambahkan http www.verify. Kemudian di sini untuk mengolah responnya. Ya, jadi statusnya itu kalau dia tidak connect false, kalau connect dia true ya. Nanti di function create ya, di function create setting controller itu kita tambahkan status koneksi WA, kemudian kita pakai try catch untuk menghandle errornya. Lalu setelah kita ngoding di sini, kita lanjutkan di setting formnya. Nah, di setting formnya itu kita buat gini saja dia. Oke, status koneksi WA, kalau dia true maka connected, kalau dia false maka not connected atau disconnect kayaknya lebih tepat ya. Oke, kemudian untuk tes kirim WA di sini kita pakai form number namanya tes WA. Ya, kemudian tombol kirimnya masih sama, formnya juga masih sama. Jadi di function store kita buat nih, jika request has test WA, maksudnya kalau orang itu mau ngetes WA, maka kita buat objek dari WA Center Service. Kemudian WA Center Service-nya ini kita buat teksnya, teks untuk koneksinya. Kemudian to-nya, nomor yang dimasukkan di tes WA, kemudian send, kirim ya. Lalu flash data sudah dikirim seperti ini. Terakhir return back. Oke, jadi ini untuk fitur Oke, jadi ini untuk fitur pengaturan WA Center ya. Kemudian untuk rekening sekolah, ini di bagian edit, di sini saya disable nih. Jadi nomor dan nama biaya ini tidak boleh diedit. Karena kalau boleh diedit kan nanti bermasalah ya, karena tidak mungkin nomor rekening itu berubah. Tapi kalau nama pemilik mungkin saja bisa berubah. Jadi di sini nomor rekeningnya kita edit. Lalu ada data user. Data user ini kita menambahkan foto ya, biar foto yang di sini bisa berubah. Data wali murid juga sama, kita tambahkan foto. Lalu di data siswa itu kita menambahkan tombol, kemarin kan tombol nonaktifnya kan di sini ya. Nah, sekarang bisa juga diklik di sini. Jadi Anda yakin dia nanti statusnya berubah jadi nonaktif. Ya, kalau dia klik lagi berubah lagi jadi aktif. Tadinya kan dia di bawah ini. Kemudian di sini kita tambahkan kartu SPP. Kalau kartu SPP kan gampang ya, tinggal tambahkan siswa ID dan tahun saja. Kalau kita lihat di siswa index operator, kita menambahkan ini saja nih. Oke, kartu SPP index, kemudian siswa ID, tahunnya bukan request tahun ya, karena tidak ada request tahun, tapi ini kita ganti date Y gini aja supaya tahunnya menyesuaikan dengan tahun di sistem. Kalau diklik nanti muncul di sini. Oke, sudah save nih.
Kemudian ada penambahan kode di biaya ya. Di sini saya buat item biaya. Nah, di biaya ini bisa dihapus dan bisa diedit. Untuk menghapus, kalau biaya ini masih digunakan oleh siswa, saya klik hapus. Di sini kita tidak buat nih data gagal dihapus karena terkait data lain, seperti itu. Nah, ini caranya. Saya tutup dulu semuanya. Kita buka biaya controller, kemudian kita buka biaya model. Di biaya model di sini kita menambahkan parent. Kalau kemarin kan kita nambahin children. Nah, di sini kita menambahkan yang namanya parent. Parent ini belongs to ke tabel biaya sendiri melalui parent ID foreign key-nya. Nanti di biaya controller tinggal kita buat di bagian destroy-nya, destroy item ya, delete item nih. Di sini kita buat nih model parent siswa count, hitung ya, maksudnya hitung dulu apakah parentnya ini parent dari item. Ini kan model ini kan item ya, item biaya. Jadi hitung apakah parent dari item ini masih digunakan di tabel siswa. Kalau di tabel masih digunakan, maka kita munculkan pesan data gagal dihapus karena terkait dengan data lain. Karena tidak boleh, sebenarnya data yang sudah dipakai di tabel lain itu tidak boleh dihapus data jumlahnya ya. Kalau dia mau ngubah, ini dibuat ubah bisa. Nah, yang bisa diubah itu hanya namanya saja, nominalnya tidak bisa. Karena kan nanti misalnya bulan ini biayanya 200.000, kemudian dieditnya nih jadi 100.000. Nanti di tabel siswa tagihannya misalnya 120.000 ditambahkan dengan data lain ya. Sementara nanti di tagihan dia yang lain itu munculnya, di tagihan dia sebelumnya munculnya 200.000 ya, makanya dia jumlahnya tidak boleh di edit ya, seperti itu. Lalu di sini ini sama, kita buat kartu tagihan. Kalau kita lihat kodenya di tagihan indeks sama, tagihan indeks kita tambahkan kartu tagihan. Ini juga harusnya date y. Oke, seperti ini. Lalu kalau kita lihat di sini tombol-tombolnya saya pindahin ke atas ya. Kemudian di sini ada hapus, ini sudah benar. Oke, data pembayaran ini juga sudah benar. Oke, sip. Oke, untuk perubahan kode-kodenya saya rasa cuman itu saja, tidak ada. Kalau nambahin gambar saya rasa harusnya bisa ya. Kalau ngubah ini nih, nambahin profil ini kan nggak, harusnya gampang ya. Karena kalau sudah ngikutin video dari awal, dengar penjelasannya, harusnya ini bisa dilakukan. Yang mungkin perlu saya ingatkan itu di user controller. Di sini kan kita kan tinggal nambah ini request has photo. Ini kan copy paste saja dari kode siswa controller ya. Karena kan di siswa kan kita udah pernah buat gambar. Nah, tinggal satu lagi bedanya user dan siswa. Kalau user kita pakai fillable. Kalau pakai fillable berarti harus kolomnya harus disertakan nih di sini fillnya. Kalau siswa kan kita pakainya guarded. Kalau guarded tuh otomatis dia tidak perlu daftarin nama kolom-kolomnya. Pokoknya langsung bisa disimpan saja. Oke, bedanya cuma di situ saja. Oke, untuk review kode ini saya rasa tidak ada lagi yang berbeda. Kalau saya coba lihat login walinya harusnya juga sama saja. Kita lihat wali ya. Oke, dia tidak ada anaknya pula dia di sini. Oke, mungkin nanti di video terakhir saya akan mereview. Oh ya, satu lagi ya, sebenarnya kemarin ada beberapa masukan dari YouTube, dari komentar YouTube, yaitu kita tambahkan pembayaran menggunakan Mitrans ya, menggunakan Mitrans atau Sendit misalnya. Nah, kalau kita pakai Mitrans, di sini di Mitrans ini tiap transaksi ya kita akan dikenakan biaya 4.000 sampai 5.000 kalau kita pakai bank ya. Jadi seperti ini nih.
Jadi misalnya kita mau pakai bank BCA, nanti bisa connect otomatis, bisa konfirmasi otomatis, status konfirmasinya bisa berubah otomatis. Maka kita harus pakai pihak ketiga seperti Mitrans ini. Kalau kita tidak mau pakai Mitrans, misalnya kita tidak mau kena potongan nih, kena potongan 4.000 atau 5.000. Kalau kita tidak mau pakai Mitrans, berarti kita kerjasama dengan banknya langsung. Nah ini kan repot ya. Makanya kalau e-commerce itu mereka daripada ngurusin kerjasama dengan bank ini, bank itu dan segala macamnya, maka mereka mending pakai jasanya Mitrans ini ya. Nanti tinggal pembayaran 4.000-nya dibebankan kepada siapa ya, apakah kepada pihak e-commerce-nya sendiri atau kepada usernya ya, seperti itu. Nah kalau untuk SPP nggak tahu ya, saya masih belum search sebenarnya untuk pakai payment gateway ini seperti Mitrans ini ya, karena kan 4.000 itu kan bagi wali murid kan lumayan ya. SPP-nya misalnya 100.000 tambah 4.000 kan lumayan memberatkan maksud saya, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang paling memungkinkan itu sebenarnya kita kerjasama dengan pihak banknya. Jadi sekolah kerjasama dengan pihak bank, nanti kita dikasih API misalnya seperti Klik BCA misalnya, API Klik BCA. Nih BCA menyediakan API-nya, nanti kita tinggal pakai saja API milik BCA. Tapi tadi kita harus bisa kerjasama dulu ya, kerjasama dulu dengan BCA-nya, baru mereka mau memberikan API-nya seperti itu. Dan kerjasama ini kan harus ada badan hukumnya nih. Kalau developernya yang kerjasama ya berarti kita harus atas nama CP atau apa namanya. Tapi kalau sekolah saya rasa mungkin lebih mudah ya, seperti itu. Selain Mitrans, kalau kita mau pakai pihak ketiga sebenarnya ada banyak ya, ada Durian Pay, ada yang pernah saya pakai Tripay juga beragam lah pokoknya. Tentu beda layanan, beda kadang-kadang beda harga atau beda jumlah bank yang bisa dihandle. Misalnya kalau ini misalnya ada 10 bank yang bisa dihandle, nanti kalau yang Tripay nanti ada berapa bank yang bisa dia handle misalnya, seperti itu. Ini ada pulsa, ini payment gateway nih. Ini produk dia yang untuk payment gateway. Nah ini ada biaya nih, kalau kita mau lihat biayanya. Nah ini, kalau ini dia biayanya 4.250, kalau dibandingkan Mitrans kan masih murah Mitrans tadi ya, seperti itu. Nah tapi dia bisa handle banyak bank nih, bahkan bisa dari Alfamart. Jadi nanti kita tinggal akses API milik Tripay ini, nanti muncul pilihan bank kayak kita di apa namanya di aplikasi-aplikasi e-commerce itu ya, muncul kita mau pakai apa banknya gitu. Harusnya sih kodenya tidak terlalu susah ya. Mungkin nanti kita akan coba salah satu lah. Berhubung saya sudah punya akun di Tripay, mungkin di Tripay aja, atau mungkin di Mitrans nanti kita coba. Oke, untuk video ini saya rasa cukup dulu. Nanti video berikutnya baru saya akan mereview aplikasi ini secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.